Oke. Tahapan berikutnya atau model dari tahapan selanjutnya ini adalah namanya tafsir. Tafsir ini adalah proses ya internalisasi nilai tauhid yang kita bukakan kepada anak, yang kita ajarkan kepada anak. Ketiga, kemudian anak-anak itu berada di dalam kondisi ya mereka kita mau berikan harapan yang besar. Tashkir atau tafsir, nah, tafsir ini adalah sebuah kabar, gitu ya, sebuah kabar. Sehingga nanti kita komunikasinya kepada anak itu adalah memberikan harapan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannah. Nah, katakanlah seperti itu. Ya, berilah kabar pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka nanti surga. Itu tafsir. Secara praktik atau prakteknya atau praksisnya itu adalah di dalam aktivitas-aktivitas nanti anak kita, mereka ya di dalam keadaan yang butuh kita motivasi. Ayo nak, kamu pasti bisa nak. Allah pasti akan memudahkan kamu. Allah begini, Allah begitu. Pasti nanti kamu mampu. Nah, itu biasanya anak-anak kita dalam kondisi kayak gitu. Berikan harapan kepada mereka, gitu ya. Motivasi kepada mereka. Sehingga kemudian secara tidak langsung kita maju kepada mereka, kita mengajarkan kepada mereka tauhid, bahwa Allah itu yang memegang masa depan. Allah itu yang bisa kemudian membuat sesuatu tiada menjadi ada. Allah itu bisa membuat sesuatu menjadi yang mustahil menjadi mungkin. Nah, jadi istilahnya ini sebuah motivasi tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah taksis. Taksis ini dari berkisah atau bercerita, tapi berkisah yang bagus ya istilahnya yang kita pakai. Jadi berkisah itu ya nanti kita bisa lakukan kepada anak-anak kita ya, berkisah di sebelum tidur juga bisa, atau pas di kelas biasanya di opening atau di closing itu juga bisa. Nah, taksis ini, berkisah ini sangat baik karena nanti akan membantu anak-anak kita ya cerdas secara bahasa pasti karena dia banyak mendengar cerita. Kedua, memiliki imajinasi manfaatnya ya. Kemudian yang ketiga, dia akan memiliki proses ya mendengar, nah, belajar mendengar itu dengan baik. Karena ada juga orang yang nggak bisa mendengar itu banyak, gitu ya. Tapi kalau sering kita berkisah, insya Allah nanti anak-anak ini akan tahan ketika menggunakan indera pendengarannya, begitu ya. Itu taksis. Nah, taksis ini bisa dilakukan di usia 0 tahun juga bisa kita bercerita, anak-anak mendengarkan, insya Allah dia paham. Apalagi usia berikutnya. Tapi nanti kadang anak-anak yang sudah usia 7 tahun ke atas ya masih suka juga bercerita, tapi yang 12 tahun ke atas yang mungkin sudah agak bosan. Mungkin sudah tahapannya adalah mereka yang bercerita kepada orang tuanya. Nah, kontennya ya, lagi-lagi kontennya nanti di tahapan taksis ini adalah bagaimana kemudian kita mencari kisah-kisah heroik yang kaitannya itu dengan muatan-muatan nilai tauhid. Kita bisa bercerita tentang nabi, kisah para nabi, bercerita nanti tentang mungkin dengan diri kita sendiri, bercerita dengan kisah-kisah inspiratif. Ya, itu hal yang bisa kita lakukan di taksis. Dan yang terakhir adalah tadabbur. Nah, tadabbur ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah proses di mana kemudian kita ini dengan anak-anak kita melakukan aktivitas refleksi. Biasanya kalau refleksi itu ya refleksinya bisa dengan alam, refleksinya bisa dengan kejadian, refleksinya bisa dengan hasil dari kegiatan-kegiatan dan yang lain-lain, gitu ya, tadabbur ya. Contoh umpamanya kalau refleksi kita dengan alam, renungan kita dengan alam, ya kita bawalah jalan-jalan anak kita. Nanti kemudian kita akan meminta pemahaman mereka, siapa yang menciptakan ini, bagaimana kok bisa begitu teratur, Allah yang menciptakan semua ini ya. Bahkan gunung yang besar sebesar ini membuat kita takjub, Allah ciptakan ya, apalagi bumi yang sebesar ini dan alam semesta, alam raya ya, ini pasti Allah yang ciptakan. Sehingga tadabbur itu adalah hasil akhir ya dari apa yang kemudian ada di dalam kehidupan anak ini ya, yang dia lalui ya, dan kemudian nanti dia akan
mengakui kekuasaan Allah di dalamnya. Ya, banyak hal yang bisa ditadaburi, gitu ya, untuk kita. Nah, sehingga proses renungan ini, refleksi ini kita dijadikan di tahap akhir, sehingga kemudian nanti anak-anak kita ini, ya, memiliki yang namanya proses refleksi, gitu ya. Proses refleksi itu adalah proses yang kemudian anak pakai untuk melihat sebuah kejadian, ya, dengan menggunakan subjektivitas Allah, gitu, sehingga mereka terbiasa nantinya ketika kemudian ada kejadian, ada sesuatu yang sangat kemudian membuat kita terkagum-kagum dan segala macam, nanti dia terbiasa mengembalikan itu ke Allah, ya, karena memang innallaha ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Jadi itu yang goalnya adalah di situ, sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anak kita yang sudah kemudian bisa kita ajak jalan-jalan, kita jalan-jalan dengan mereka, ya, lihat pantai, lihat gunung, lihat jalan raya, lihat bangunan, lihat apa, itu ada nilai tadabburnya semua, dan itu kita proses, ya, kita proses untuk kemudian menginternalisasikan, ya, nilai-nilai tauhid.